Oke. Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini masih azan, kita tunggu sampai azan selesai ya teman-teman. Sambil menunggu teman-teman bergabung. Selamat datang Asri Nufus. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Ibu. Di sini masih azan, mohon menunggu sebentar untuk kita sambut azan sampai selesai dan menunggu teman-teman hadir di live Suci Pujianti Official. Kita live di Instagram, YouTube, dan Facebook. Halo Kak Karisma Cipta, Kak Rafael, Bagas, halo selamat malam. Ya teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat datang di Suci Pujianti Official. Kali ini kita di program Batik Tak yang kelima dengan tema daya tarik sebuah batik. Nah, pemateri kita, narasumber kita, guest kita, tamu kita pada malam hari ini luar biasa sekali. Kita akan segera undang Ibu Archangela Yudi Aprianingrum, Ibu Arum, dan Kak Sasrita Kanya Pramaswati. Oke, Kak Sasrita, kita akan segera ajak narasumber kita untuk bergabung di acara Batik Tak kita pada malam hari ini dengan tema daya tarik sebuah batik. Daya tarik sebuah batik. Iya, halo, selamat malam. Selamat Jelas malam. ya? Suara saya jelas? Cukup jelas, Ibu. Halo, selamat Oke, malam. halo. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Ya, terima kasih atas waktunya sudah berkenan hadir di Suci Pujianti Official di acara Batik Talk ini yang kelima dalam rangka merayakan Hari Batik Nasional ya. Kita selama Oktober ini mengadakan program Batik Talk di Suci Pujianti Official dalam rangka merayakan Hari Batik Nasional. Kita mengajak para generasi muda untuk melestarikan batik tulis, mengajak para generasi muda untuk mencintai batik tulis dan mengundang narasumber-narasumber yang luar biasa seperti Ibu Archangela Yudi Aprianingrum atau Ibu Arum, panggilnya Ibu, Kakak, atau Mbak, atau Coach, atau Mbak aja ya. Mbak aja. Mbak aja ya. Mbak aja, oke Mbak aja. Nah, memang kita suka dipanggil yang panggilan sapaan yang lebih dekat lagi gitu ya. Nah, dan narasumber kita pada malam hari ini juga ada Kak Sasrita Kanya Pramaswati atau Kak Sasrita, dipanggilnya Kak Sasrita. Kak, Mbak, atau Ibu? Boleh Kak, boleh Mbak. Tapi jangan Ibu. Oh, boleh Kak. Ibu. Oke, boleh Kak, kita panggilnya Kak atau Mbak ya, Mbak Sasrita. Nah, selamat, kita juga live di Museum Batik Indonesia. Halo sahabat museum, terima kasih sekali sudah menyambut kegiatan positif kita Batik Tak dengan luar biasa dari Museum Batik Indonesia. Nah, ini saya merasa mendapat dukungan dalam rangka Hari Batik Nasional di acara Batik Tak disambut dengan baik oleh Mbak Arum dan Kak Sasrita gitu. Nah, saya ingin memberikan waktu kepada Ibu Arum untuk memperkenalkan diri
Dan setelah itu kita persilahkan Kak Sasrita untuk memperkenalkan diri juga. Dan selanjutnya kita masuk ke sesi membahas tentang daya tarik sebuah batik. Silahkan Mbak Arum, waktu dan tempat kami Lagi persilahkan. Mbak, Ibu, Mbak lagi. Ibu Terima Mbak. kasih atas waktunya Mbak Suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sejahtera untuk kita semua. Selamat malam yang telah hadir bersama kita malam hari ini. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya agak susah ya Mbak ya. Emang Arcangela Yulianingrum seperti itu. Tapi bisa dipanggil Arum. Kebetulan saya bekerja di Kemendikbudristek di Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan. Namun saat ini juga membantu Museum Batik Indonesia. Nah, jadi Museum Batik Indonesia sendiri memang kalau struktur khususnya belum ada seperti itu, jadi masih pegawainya dari direktorat seperti itu. Dan sekarang ini belum buka juga secara langsung Mbak Suci untuk museumnya. Jadi programnya baru daring-daring saja dan doakan semoga di 2022 nanti sudah bisa menerima kunjungan yang secara langsung. Oke, Mungkin amin. itu kalau pengalaman saya sendiri, apa ya, saya lulusan arkeologi Universitas Indonesia, S1 arkeologi, kemudian S2 arkeologi juga, tetapi bidang pengkhususannya permusiuman. Jadi saya sebut dari awal nih, saya bukan ahli batik seperti itu, tapi memang pendidikannya adalah permusiuman. Kemudian di direktorat sudah lama dan waktu itu menangani direktorat di subdit permusiuman, namun sekarang membantu di Museum Batik. Mungkin itu dari saya singkat. Terima kasih. Terima kasih Mbak Arum sudah memperkenalkan diri. Wah, kita kehadiran narasumber yang sangat luar biasa ya untuk pada malam hari ini. Selanjutnya silakan Kak Sasrita untuk memperkenalkan diri kepada teman-teman Suci Wijanti Official. Silakan, Kak. Baik, selamat malam teman. Saya boleh panggil Mbak Suci ya. Eh, Perkenalkan, saya Ya, Sasrita Kanyam Prameswati. Namanya sama-sama panjang dan sama-sama susah untuk dieja sama kayak Mbak Arum tadi. Tapi kalau boleh dipanggil Kanya saja, karena kalau Sasrita kok agak susah gitu ya Mbak. oh iya. Kemudian untuk di sekarang saya sebagai edukator di Museum Batik Indonesia, eh, di koordinator dikoordinasi langsung oleh Mbak Arum. Kemudian untuk perihal batik, sejujurnya saya juga bukan seorang ahli batik dan belum apa ya, eh, belum lama berkecimpung di perbatikan begitu Mbak Suci. Jadi karena latar belakang saya juga dari sastra Jawa, jadi agak melenceng kalau boleh dibilang, walaupun masih ada budaya-budayanya sedikit, tapi dari segi keilmuan uh, ya bisa dibilang agak jauh gitu Mbak Suci. Mungkin Oke. baru itu ya. Siap. Oke, terima kasih Kak Anya nih. Ada yang bilang nih sukses ya Mbak Arum dan Kanya Duta Batik. Wah, ini pasti banyak ilmunya nih tentang batik ini. Ini sudah ada yang Baru menyampaikan. belajar ini kami. Ini udah ada yang kunci nih Duta Batik katanya. Ya, terima kasih sukses juga Mbak Mudah-mudahan Siti. baru. Oke, Baru kan belajar nih Mbak kami. iya, ya sama-sama kita sama-sama belajar kan di dunia yang serba digital ini kita tidak senantiasa meninggalkan tentang batik gitu. Makanya dengan kegiatan ini mudah-mudahan mengajak para generasi muda untuk mencintai batik tulis dan aware terhadap batik tulis, bukan hanya sekedar batik gitu ya. Makanya di sini kita mengundang para narasumber hebat untuk turut mengedukasi teman-teman para generasi muda tentang batik tulis. Nah, menurut Mbak Arum dan kakaknya, batik itu apa sih menurut Mbak Arum? Silakan menurut Mbak Arum dulu. Batik itu apa menurut Mbak Arum? Silakan Mbak Arum.
Ini bukan menurut saya sebenarnya ya. Jadi karena kami museum, jadi Ya, selalu mengedukasi kepada pengunjung tentang artinya batik itu yang sebenarnya apa gitu. Jadi kami mengutip saja seperti itu. Jadi batik itu yang selalu kita sampaikan kepada pengunjung secara daring yang sementara ini adalah teknik menghias kain menghasilkan motif yang dihasilkan dengan cara merintang warna atau menghalangi warna menggunakan lilin malam panas. Jadi kata kuncinya lilin malam panas. Dan tambahannya adalah yang motifnya itu memiliki makna dan terkait dengan siklus kehidupan manusia. Mungkin itu, makanya mungkin nambahin. oke. Nah, iya, dan ini juga Mbak Arum yang seringkali kita sampaikan juga di setiap kunjungan daring, kalau eh, tekstil yang sekarang beredar, yang apa ya, bisa dibilang yang dijual banyak di pasaran, itu juga banyak yang mengecoh kita sebagai konsumen. Jadi mungkin ada yang belum paham tadi pengertian batik kalau harus dibuat dengan lilin malam panas gitu ya Mbak. Ya, Karena yang dijual di pasaran itu banyak juga yang dibuat dengan cara disablon, ah, kemudian oke, menggunakan malam dingin. oke, Jadi itu sudah di luar dari pengertian uh, membatik itu sendiri yang tadi disampaikan Mbak Arum. Jadi kita juga oke, harus berhati-hati nih kalau mau beli batik. Itu kira-kira Mbak Suci. Hmm. oke. Ya, siap. Terima kasih Mbak Arum dan Kak Anya. Nah, jadi teman-teman itu edukasi dari para edukator Museum Batik Indonesia tentang kutipan tentang batik itu sendiri ya. Jadi yang menggunakan malam panas, bukan malam dingin ya. Yang Ya, malam dingin itu di sablon. Nah, yang menggunakan malam dingin itu apakah bisa tetap disebut batik tulis, Kak? oh iya, tadi ada yang kelupaan dikit ya makanya ya. Iya. Jadi tekniknya batik, batik tulis, batik cap, atau kombinasi tulis dan cap. Jadi Oke, kalau malam dingin, walaupun ditulis, tetap tidak ya. Jadi malamnya harus panas. malamnya Seperti harus itu. panas. Oh, oke. Nah, jadi yang dinamakan batik tulis itu nah ini saya pernah datang ke sebuah daerah, Mbak. Pernah datang ke sebuah daerah, lalu dia menyatakan bahwa ini batik tulis KW, katanya bilang gitu. Jadi dia sudah malan gitu ya. Saya tanya ini rapi banget gitu. Karena itu tempat edukasi batik juga ternyata. Saya belajar batik di situ. Saya bawa anak saya waktu itu usia 4 tahun kalau nggak salah apa 3 tahun gitu untuk belajar membatik. Lalu dia sama karyawannya itu lagi mencolet, Mbak. Lagi mencolet batik di atas selai kain batik gitu. Terus saya tanya, Mbak ini rapih banget gitu. Ini eh, pasti pengrajinnya apa sudah expert. Oh enggak kok Mbak, ini pakai malam dingin. Oh malam dingin itu gimana? Saya nggak tahu waktu itu. Ya disablon kayak disablon gitu Mbak. Oh ini masih bisa dikatakan tulis. Iya tulis karena menggunakan malan katanya. Nah jadi walaupun malam dingin dia menganggap tetap malan. Bahkan itu menganggap itu batik tulis KW gitu. Nah itu bagaimana menurut Mbak Arum dan Kak Kanya tentang pemahaman masyarakat yang penting malan, mau malan dingin mau malan panas itu tetap batik gitu, bahkan dibilangnya batik KW. Nah itu gimana Mbak? Saya terheran-heran Ini itu dulu, kan. apa aku dulu? Makanya dulu. Mbak Arum. Mbak Arum dulu boleh. Nah, Oh, aku dulu. Jadi kalau kami selalu sampaikan itulah yang kita usulkan ke UNESCO. Jadi batik Oh, bisa diakui sebagai representative list of intangible cultural heritage itu oleh UNESCO dan deskripsinya, statementnya ya seperti itu. Jadi hot wax resist dyeing. Jadi memang harus pakai lilin malam panas seperti itu karena memang teknik yang dari tradisional yang diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi itulah yang menggunakan lilin malam panas. Jadi batik itu bukan hanya sekedar kain
kain bermotif gitu, bukan sekedar hasilnya saja, tetapi sebenarnya yang lebih penting adalah teknik gitu. Jadi yang perlu dilestarikan, kita wariskan ilmunya itu adalah teknik membuatnya itu gitu. Jadi kalau malam dingin, kemudian sekarang ada lagi cabut warna gitu, itu tidak termasuk dalam kategori batik. Mungkin kalau mau disebut tekstil atau kain motif batik, dia kan pasti motifnya menyerupai batik ya. Ya, Tapi kita sebutnya tekstil atau kain bermotif batik, tapi tidak dibuat dengan teknik batik itu sendiri. Jadi memang butuh edukasi yang gencar sih ya, jadi ya, biar semua juga paham. iya, 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 benar. Oke. Terima kasih Mbak Umbar. Mungkin ada tambahan dari kakaknya, silakan Kak. Eh, Sampaikan setiap kunjungan daring seperti itu Mbak Suci, karena Ya. kita tidak mungkin apa ya, me- menolak bahwa Hmm, itu bisa berkembang di masyarakat gitu, tapi ya. pengertian dari masyarakat itu tentang batik harus tahu bedanya seperti itu. Oh, Jadi kalau mungkin teman-teman dari Suci Wijayanti Official yang sekarang menonton sekarang sudah bisa lebih berhati-hati dalam memilih dan membeli kain batik oh. gitu, seperti itu. Nah, siap. Terima kasih. Wah, ini wawasannya sudah makin luas sekali nih dari Ido itu. Menarik sekali, sangat menambah wawasan. Benar, Kak, memang ini perlu digencarkan lagi tentang pemahaman kepada masyarakat batik tulis itu yang seperti apa gitu. Jadi kita juga turut bersyukur sudah didukung oleh museum museum oleh Museum Batik Indonesia dalam mensiarkan tentang batik tulis di acara Batik Talk ini. Nah, Kak, jadi itu sudah ada pengakuan ya dari uh, penonton kita, pada malam hari ini bahwa perbedaan batik tulis dan yang dinamakan batik itu yang seperti apa gitu tuh yang memang harus digencarkan lagi gitu. Nah, sementara di masyarakat luas itu memang merasa yang penting ada motif yaitu batik. Bahkan ini yang lebih ini lagi, lebih heboh lagi yang perlu kita edukasi gitu. Yang penting ada motif bunga, motif flora fauna ya udah itu batik gitu. Walaupun itu prosesnya entah itu di print, entah itu dipakai malam dingin atau apa ya udah itu batik gitu. Nah, Kak, sekarang saya ingin bertanya dari ke Mbak Arum nih, Mbak Arum. Sekarang membedakan Mbak Arum, untuk membedakan yang batik malam dingin sama malam panas itu gimana nih? Karena sama-sama pakai malam atau apakah ada ciri khas tertentu untuk membedakannya gitu kan? Oh, siap. Untung saya baru belajar nih. Kalau Oh, nanyanya belum belajar nggak bisa jawab. Jadi kebetulan kami juga waktu itu belum lama menyelenggarakan webinar, mungkin bisa cek di Instagram kita dan ada rekamannya di YouTube ya, makanya ya ada di YouTube Museum Batik Indonesia. Waktu itu diskusi dengan Balai Besar Kerajinan dan Batik. Jadi ada Balai Batik di bawah Kementerian Perindustrian. Waktu itu kita diskusi tentang cara membedakan batik yang asli dan yang bukan batik gitu ya. Oh ya, tadi saya mau meluruskan lagi sedikit. Jadi yang namanya batik tidak harus tulis ya, Mbak Suci. Jadi oh, yang cap juga batik, yang penting pakai malam oh, panas. oh Dan iya, kombinasi cap dan tulis juga batik gitu. Jadi yang oh penting kuncinya pakai malam panas, malam, oh, menghasilkan motifnya bermakna dan ada hubungannya dengan siklus kehidupan manusia gitu. Selalu hadir dalam hidup manusia gitu. Jadi kembali ke membedakan, kalau membedakan memang butuh apa ya, pengamatan gitu, butuh pengamatan mendalam karena sering sulit dibedakan. Mungkin kalau sering mendengar yang suka disebut printing, mungkin itu sudah lebih familiar ya. Kalau ya, printing itu kan yang pabrik ya, jadi kalau itu jelas-jelas tidak tidak sama sekali jauh dengan teknik batik seperti itu. ya, Kalau itu mungkin masyarakat sudah mulai bisa membedakan ketika kainnya kita balik sisi sisi yang satu gitu ya,
sisi depan dan sisi belakangnya kita balik. Kalau printing mungkin mudah karena pasti warnanya lebih pudar, lebih apa ya, kalau merah ya merahnya nggak akan semerah yang sebenarnya gitu, yang baliknya akan lebih pucat, lebih pudar. Tapi kalau dengan malam dingin itu sama-sama dicelup kan ya biasanya gitu, jadi warnanya bolak-balik itu akan sama gitu, tapi mungkin kerapihan, nah kita bisa lihat dari kerapihan-kerapihan eh, malamnya itu ya. Kalau guratan tangan tentu saja namanya tangan manusia nggak akan bunganya tuh bunga sini sama bunga sebelahnya sama persis gitu. Pasti ketebalannya ada yang sedikit berbeda. Kemudian juga uh, posisi nggak akan sama persis itu kalau tulis. Kalau cap dia akan sama persis karena pakai cap Ya. berulang. Nah, tapi kalau cap itu suka kelihatan dia akan berulangnya satu petak gitu. Jadi kita bisa sebenarnya bisa kelihatan kan, oh ini nih satu petak gitu, ini satu petak. Jadi itu juga jadi ciri khas cap, dan suka-suka cap itu ada tanda ya, tanda yang dia tuh buat pas yang sebelahnya, jadi dia ada tanda biar sebelahnya tuh dapet di tempatnya yang pas gitu. Nah, yang Oh, agak sulit ketika ketemu sama yang malam dingin yang tadi, tapi pakai tulis juga, tapi malamnya dingin gitu. oh, Kemudian ada juga yang cabut warna, yang pakai baik clean gitu. Jadi diwarnain dulu kainnya, baru dibaik clean gitu. Motifnya itu ada juga. Nah kalau itu memang agak sulit. Jadi ya itu butuh ketelitian dan harus hati-hati ya kalau membeli, nanti mahal-mahal dibilang batik tulis asli gitu, ternyata yang dibeli seperti itu. Mungkin agak membantu sedikit kalau awam, saya agak promosi produk orang lain nggak apa-apa ya, tidak di endorse, tapi ini cukup membantu. Jadi dari Balai Batik itu dia mengeluarkan aplikasi namanya Batik Analyzer, bisa oke. di-download dari websitenya BBKB, mungkin bisa dicari, bisa di-download. Saya sudah coba sendiri ke batik-batik saya, mungkin keakuratannya memang tidak 100%, namanya juga artificial intelligence ya, jadi pasti ada error. Nah, tapi lumayan sekali dia bisa memprediksi ini tuh yang mana gitu, antara ini tulis, cap, pokoknya batik asli atau dia cabut warna atau dia malam dingin gitu. Kan ada apa di foto sampai zoom gitu nanti akan kelihatan bekas-bekas ada pecahan malam, itu akan ternilai semua gitu, ada pecahan malam yang terus warnanya bisa masuk, ada crack gitu. Nah, itu jadi patokan-patokan penilaian yang sudah masuk ke aplikasi itu. Tapi itu kita bisa lihat juga dari mata kita sih, kayak crack-cracknya dari malam, itu bisa jadi ciri-ciri juga. Tapi emang kalau yang ditanyanya sudah dicuci berkali-kali gitu ya, Ya, agak susah gitu memang. Agak susah kalau instan ditanya, ada orang datang gitu misalkan ke museum, terus pakai baju, terus Kak liatin dong ini asli apa enggak, waduh. Saya juga mikir tuh nanti gimana cara jawabnya. Makanya gimana tuh nanti kita ketemu. iya, iya. Nah, Ya itu harus waktu itu waktu masih webinar BPKB juga Mbak Arum, Pak dari Pak Komarudin kalau nggak salah bilang kalau kita sudah sering melihat batik yang benar-benar dibuat dengan canting dan lilin malam ataupun setidaknya cap, itu pasti mata kita akan sudah terbiasa gitu Mbak Suci. iya. Kalau dibandingkan dengan yang tadi colet, kemudian colet lilin malam gitu ya, apalagi printing gitu pasti akan lebih kelihatan lagi. Dan tadi di bagian cap mungkin karena batik cap itu relatif lebih gampang didapatkan karena harganya tidak setinggi batik tulis. Ya. Kalau batik cap itu biasanya juga sedikit menambahkan dari yang Mbak Arum sampaikan tadi, karena capnya itu berbentuk persegi satu kali satu biasanya, pasti sambungannya itu ada yang tidak, kadang ada yang tidak pas. Jadi satu garisnya tuh kadang kelebihan 1 mili atau 2 mili gitu kan, pasti kalau dilihat-lihat ketika beli, oh pasti kan terlihat
begitu. Dan dari apa ya, kalau bisa dibilang eh, rasa ketika melihat kain batik yang dibuat dengan membatik dengan yang lilin malam, dengan malam dingin itu tadi pasti beda Mbak, Hmm. Mbak Suci. Apalagi printing itu jelas beda banget pasti. Jelas beda banget. Oke. Jadi harus sering-sering lihat batik ya, intinya baru. Iya. Harus lihat batik. Oke. Nah, Mbak Arum sama kakaknya nih, kita benar-benar mendapatkan wawasan tambahan ini, bahkan dari ownernya nih, dari Mas Umar Basuki, pemateri kita yang sebelumnya. Beliau mempunyai sekolah batik juga, pelatihan batik juga gitu, merasa ada ilmu baru lagi gitu. Ini dari daerah, bukan di luar Jakarta sih. Nah itu jadi banyak teman-teman yang teredukasikan di sini dari Mbak Arum sama kakaknya. Nah pertanyaan kita selanjutnya, oh ya, untuk teman-teman sahabat Suci Wijanti Official dan sahabat museum yang bertanya dan tetap standby di sini akan mendapatkan hadiah dari Batik Sakera ataupun dari Suci Wijanti Official. Juga dari untuk pemateri kita akan mendapatkan hadiah dari Batik Sakera, insya Allah. Kalau Batik Sakera insya Allah batik tulis, kayak tenang. Insya Allah batik tulis dan lilin malam ya. Batik tulis ya. Kalau sudah batik tulis itu udah pasti lilin malam ya kak ya. Ada loh yang malam dingin tapi ditulis ada. Oh masa? Saya baru tahu. Bisa Oh, aja. ditulis maksudnya pakai Bisa canting. aja. Bisa aja ditulis juga. Jadi tapi biasanya sih memang kalau tulis itu lilin malam panas ya. Tapi saya pernah nonton di YouTube. Saya belum pernah datang ke tempatnya, tapi ada gitu. Dan malam dingin bukan pakai malam, jadi pakai apa namanya mbakanya yang itu kita lihat. Dia kayak simbut ya, kayak simbut. Oh iya, Jadi pakai lagi tepung, film bubur Panji gitu ya Mbak. bubur tepung, ha. Jadi pakai Oh, bubur tepung dimasukin mm-mm. dimasukin di botol yang ujungnya lancip kayak ujung lem gitu, Iya, kayak Botol ujungnya lem uhu saus gitu gitu ya. ya Mbak ya. iya. Ah, Oh, nah nanti tinggal digambar. Sebenarnya hmm. itu teknik simbut. Kalau jadi ada kain-kain serupa batik yang kita punya di museum ya mbakanya ya. Kita punya kain sarita maa, mungkin nanti mbakanya yang biasa jelasin tuh sarita maa, dan ada lagi simbut. Itu yang simbut berasal dari Banten. Gitu. Jadi tekniknya serupa dengan batik, merintang warna juga. Jadi sama membuat motif yang nggak mau diwarnain ditutup pakai bubur bubur ketan itu gitu. Jadi dia nanti waktu kena warna bagian itu nggak kena warna kan, akan tetap putih gitu. Nah itu juga disebut malam dingin juga gitu. Jadi Oh, komponennya bukan malam yang gondorukem lain-lain itu. Jadi dia memang lain seperti itu. Tapi kan pakai tangan juga, bukan pakai sablonan oh iya 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 gitu. iya. Tetap pakai tangan masalahnya. Jadi nanti tebal tipis tuh bisa tebal tipis juga Oke. seperti itu. Baru tahu nih Mbak saya tentang yang Mbak paparkan barusan nih. Benar-benar saya baru tahu tentang hal itu. Wah, saya harus banyak nongkrong di museum batik. Nonton kunjungan daring aja ya kita. Oke. Iya Mbak. Jadi ada Insya lagi Allah. yang namanya Sarita dan Maam, mungkin bakanya tuh yang biasa ceritain. Itu serupa batik juga. Oke. Nah, Kak, ini Kak ada dari daerah saya ya. Di daerah saya itu ada yang sekelompok anak muda kreatif gitu. Dia menggunakan lilin malan panas, tapi tekniknya dikuas. Nah, itu gimana, Kak? Motifnya tuh dikuas. Tolong ambilin satu contoh. Oh, nah, waktu itu juga pernah ada yang nanya ya, bakanya ya, di Dikuas. webinar Oh, iya. yang dikuas ya. Ya. Kalau iya, kalau di definisi yang di UNESCO sih memang alatnya disebut canting ya. Canting itu canting tulis dan canting cap. Oh, Seperti oke. itu. Heeh. Kalau Berarti lilin malam buat panas, yang
Nah, itu mesti kita pastikan lagi ya, masih termasuk Ya, batik atau enggak. Tapi sebenarnya kayak nembok gitu kan juga kadang-kadang suka pakai kuas gede ya, biar cepet Ya, nembok gitu. ini bukan lagi promosi ya Kak ya. Bukan lagi promosi. Ini contohnya sih Kak. Jadi saya mengakomodir saja. Jadi ada anak-anak muda ya berkarya gitu. Jadi mereka punya inisiatif. Ya saya bantu aja mengangkat gitu. Jadi ini ada yang pakai kuas ya, yang tebal ini pakai kuas dia, tapi tetap pakai lilin panas. Terus yang goresan-goresan lebih kecil dia menggunakan canting, Kak. Jadi ada yang menggunakan canting, ada yang menggunakan kuas gitu. Nah, ini masuknya apa, Kak? Dia ada kuas tapi ada canting. Tapi canting itu yang nomor yang besar ya, bukan yang nomor satu atau nomor dua, tapi dia yang untuk nembok gitu loh, Kak. Nah, itu ini statusnya gimana ini? Maaf, maaf. Ini statusnya gimana? Nah, Gimana ini makanya dulu. bantu saya. kalau soal statusnya gimana, kita juga tidak bisa hitam dan putih menentukan, oh itu batik, oh itu bukan sih ya Mbak Ya, Suci, karena kreativitas orang kan berkembang setiap waktu ada aja ide seperti itu. Jadi kalau merujuk ke batik yang didaftarkan ke UNESCO sebagai warisan budaya tak benda itu memang menggunakan canting dan lilin malam panas, ya, tapi uh, untuk mengakomodir kreativitas kita kan tidak bisa memaksa juga harus pakai ya. canting semuanya satu kain atau ya satu kain itu. Jadi sementara mungkin mungkin baru bisa menambahkan juga nanti kalaupun menggunakan kuas, tapi seperti yang tadi pakai canting juga ada, itu masih bisa. Dan pakai lilin malam panas ya tadi Mas Suci, Iya. masih bisa uh, tergolong dalam produk batik seperti itu. Karena Oh, masih ada kesamaannya dengan pengertian yang kita daftarkan ke UNESCO juga. oke. Ya, siap. Mungkin ada ingin tambahan dari Mbak Arun, Iya. silakan. Jadi inovasi itu namanya kebudayaan tangible. Jadi kebudayaan itu warisan budaya itu kan dua ya, Mbak Suci, tangible dan intangible. Kalau warisan yang tangible seperti artefak itu kan udah nggak akan berubah ya bentuknya, kita pelestariannya adalah mempertahankan bentuk gitu ya. Jadi mempertahankan form itu agar tetap lestari sampai ke anak cucu kita. Tapi kalau kebudayaan yang intangible seperti batik, kemudian apa lagi ada 10 jenis objek pemajuan kebudayaan ya yang intangible itu, permainan tradisional seperti itu, dan itu kan yang memainkan, yang memerankan adalah manusia. Dan kebudayaan itu dinamis. Jadi akan selalu berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, karena muncul juga pertanyaan-pertanyaan ke kami seperti canting listrik gitu kan. Nah, lilin malamnya sih panas, tapi kan dipanasinnya itu cantingnya udah listrik kan gitu, nggak diambil dari wajan gitu lagi. Kompor. Kemudian ada lagi inovasi-inovasi untuk mempermudah proses produksi batik yang tadinya agak sulit dan panjang lama untuk dipersingkat untuk meningkatkan produktivitas, juga muncul teknologi seperti mesin lah, kayak robot yang bisa cap 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 gitu kan ya, yang dilakukan oleh BBKB itu. Mereka membuat inovasi itu juga sempat bertanya, nanti kalau pakai robot kan bukan kerajinan tangan karena bukan tangan orang kan, tapi itu mesin. Nah, sedangkan yang jadi waktu di pengajuan UNESCO itu kita untuk batik ada 3 domain dari 5 domain intangible cultural heritage. Untuk batik 3 domain, yaitu sebagai kerajinan tangan, tradisi lisan, dan yang terkait dengan daur hidup, siklus hidup manusia. Jadi ketika dia tidak lagi kerajinan tangan pun jadi pertanyaan. Nah, tapi kan namanya kebudayaan kita akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Ya masa di zaman industri 4.0 kayak gini
terus-terusan seperti itu. Jadi mungkin ke depannya apa yang kita usulkan kepada UNESCO itu tidak menutup kemungkinan, kan itu juga setiap beberapa tahun sekali ya, 4 atau 5 tahun sekali itu ada periodic report. Jadi Oh ya, bisa dituangkan di situ bahwa ada pengembangan, dan sebenarnya inovasi itu sangat tidak dilarang gitu. Jadi boleh-boleh saja dan itu sah-sah saja. Yang penting dalam pelestarian itu sesuai dengan konvensi Intangible Cultural Heritage dari UNESCO tahun 2003 itu adalah yang penting masyarakatnya, yang masyarakat pendukung untuk batik itu yang masih ada terus gitu. Jadi kalau batiknya ada, barangnya ada, tapi yang buat udah nggak ada, nah ya, itu yang jadi masalah. Tapi kalau selama itu ada dan mengalami perkembangan, modifikasi, itu masih bisa dibicarakan lagi gitu ya. Maksudnya itu masih bisa didiskusikan lah. ya, oke. Seperti itu. Jadi kami nggak berani menjudge iya tidak ya. Ya, Seperti itu. benar. Ini tapi apa yang dipaparkan oleh Mbak Arum benar-benar membuka wawasan saya untuk tidak pakem gitu ya. Untuk selama ini kan benar-benar saya tuh pakem banget dan sangat idealis gitu ya. Sampai suami saya bilang kamu tuh idealis banget sih gitu. Iya, katanya kalau nggak batik tulis nggak dijual gitu katanya. Jadi kalau ada yang pesan, Mbak ada tender gitu Mbak, ada tender kebutuhan 5.000 batik gitu ya, tapi mintanya cap, saya tolak gitu, langsung gitu saya Mbak. Kamu tuh gitu, kamu tuh mau, sampai ada seorang seniman budayawan dari daerah saya tuh bilang gini, kamu tuh pengusaha atau budayawan katanya bilang gitu. Dia bilang gitu, kamu tuh pengusaha apa budayawan, kayaknya kamu nggak cocok deh jadi pengusaha batik, udah jadi budayawan aja kalau kamu mau spesialisasi di batik tulis katanya, udah jangan jadi pengusaha, nggak usah jualan katanya. Bilang gitu. Jadi emang selama ini saya ya udah, walaupun ada perkembangan zaman tetap yang namanya batik tulis itu ya kudu canting menggunakan lilin malan panas gitu, dan bahkan saya masih ke spesialis yang canting Mbak, yang canting yang dicelup di wajan gitu. Jadi menurut saya cap itu alternatif yang kesekian, kalau memang masih bisa ditulis saya yuk tulis aja gitu maksud saya. Dan pengrajin di daerah saya itu kalau disuruh ngecap lebih baik nulis gitu, udah Bu motif kayak gini aja saya bisa kok ditulis gitu, akhirnya dia tulis nggak mau disuruh nyanting, bahkan logo, suruh logo aja dia bisa tulis, dia tulis pakai canting bukan ini. Jadi dia pola dulu, jadi kalau ada 50 kain, 50 kainnya dipola pakai pensil dan semuanya ditulis gitu. Nah itu yang membuat saya semangat untuk terjun langsung ke ibu-ibu pengrajin batik tulis gitu. Saya masih terlalu pakem gitu. Oh iya, ternyata kalau memang bisa diinovasikan, bahkan ada informasi dari pemateri yang sebelumnya, ada batik batik yang menggunakan robot atau mesin, tapi mesinnya itu canting katanya. Mesinnya itu modelnya tuh canting dan itu dia kayak jalan kayak mesin bordir gitu gitu. Nah saya itu baru tahu. Nah, nah itu apa masih ya itu teknologi apa itu masih bisa dibilang apa ya, tulis ya gimana ya kak ya. Saya Sebenarnya sih kalau mempertahankan brand nggak apa-apa loh. Jadi bahwa saya itu cuman mengeluarkan brand yang batik tulis gitu. Walaupun cap itu namanya canting juga, canting cap. Jadi canting tulis dan canting cap gitu. Tapi kalau memang mau mempertahankan brand dan jadi ada trust juga ya, ada dapat kepercayaan dari konsumen. Oh pokoknya ini udah pasti nih batik tulis, nggak apa-apa juga Mbak, jadi nggak masalah gitu. Jadi mungkin makanya bisa jelasin tuh, biasanya kita kasih tahu ke pengunjung ya bahwa canting cap itu juga sebenarnya sudah lama gitu, ada ya dari tahun berapa tuh makanya biasa jelasin 1000 20-an. agak 1920-an, Mbak. 1920-an. Iya, sekitar tahun segitu. iya, Oh jadi memang memang sudah lama juga canting cap itu. oke, siap. Oke siap.
Nah, teman-teman studio Potensial yang mau bertanya kepada Mbak Arum dan kakaknya, dan pertanyaan yang paling bagus dan dipilih oleh Mbak Arum dan kakaknya akan mendapatkan hadiah dari studio Official ataupun dari Batik Sakera. Kalau dari Batik Sakera udah pasti batik. Kalau dari studio Official bisa berupa buku, buku-buku motivasi. Saya punya stok buku motivasi banyak banget Kak, baru original lagi. Kita nggak pakai Wah, yang yang nggak ori ya, insya Allah pakai yang ori gitu. Iya, Nah, yuk keren, keren. silakan ya. Makanya saya disuruh jangan jualan, jangan berdagang gitu. Jangan jadi pengusaha, lu jadi jadi budayawan atau pelestari apa gitu katanya. Terlalu idealis Mendukung kan. kami, Mbak. Tapi alhamdulillah ini sedikit aja. Akhirnya yang trust itu ketika kayak ada acara forum group discussion dari para pejabat, dari para tokoh nasional untuk di sebuah hotel yang hadir hanya sekian orang gitu, 40 orang dan itu gift-nya menggunakan batik, datangnya ke kita ke Batik Sakera karena sudah trust batik tulis gitu. Kayak ada perusahaan besar order batik sampai ratusan batik itu ya karena yakin batik tulis mereka pesan ke kita gitu akhirnya ya mereka yang datang yang benar-benar trust sih gitu 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 sih kan saya merasa kalau ada yang pesan seragam di minta dicap gitu minta di print gitu saya berasa menciderai sih ya kearifan lokal segitunya saya gitu loh. Nggak bisa berdoa gitu ya. Berduka akhirnya menangis. Jadi kayak saya ada pesanan gitu yang dari Amerika minta 5.000 batik dan yang gambar yang ditunjukin itu adalah batik print gitu. Secara harganya tuh udah pasti itu di print gitu. Terus saya kasih paparan ini batik cap, ini batik tulis. Kalau batik cap itu prosesnya seperti ini, batik tulis itu prosesnya seperti ini. Kalau dari segi harga gitu, saya paparkan, saya bisa kasih harga seperti yang kamu minta, tapi minimal batik cap. Saya bisa kayak gitu. Jadi kalau kamu mau, tapi saya nggak kasih print ya, karena ini memegang apa ya visi misi saya nggak bisa memfasilitasi atau memberikan batik printing gitu. Tapi kalau kamu mau, saya kasih batik cap seharga batik print kata saya sampai segitunya saya. Dan saya kirim sampel ke Amerika itu untuk mengedukasi dia saja sih sebenarnya. Bahkan saya nggak minta dibayar gitu. Kamu bayar shipment aja dari Indonesia ke Amerika. Saya kasih tahu kamu fabriknya apa kainnya mana kain cap, mana kain batik tulis. Dan batik tulis itu saya kasih yang leveling. Leveling itu maksudnya yang celup satu kali gitu, pewarnaan satu kali, tapi itu yang dicanting gitu, yang dicelup dua kali, yang dicelup tiga kali, bahkan yang premium motifnya yang benar-benar rapet-rapet itu yang mahal itu saya kasih ke dia. Dia sudah wow 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 sudah wow 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 aja gitu. Akhirnya dia oke Suci aku mau yang cap katanya gitu. Aku nggak mau yang print. Akhirnya dia begitu gitu. Nah itu sih kak sampai segitunya saya gitu. Tapi suami saya bilang gitu sih. Kamu kamu cari duit apa cari apa katanya gitu. Apa ditolak langsung orang ditolak mau pesan sekian ribu saya tolak kamu minta apa batik print aduh saya tolak nah gitu gitu sih kan maaf ini saya banyak curhat kepada expertnya. Jadi nggak expert lah, kami baru belajar juga. Jadi mungkin gini Mbak Suci ya, jadi kalau misalkan memang bisa para pengrajin membuat batik tulis dengan harga yang lebih rendah, kenapa enggak? Karena kan yang suka ditakutkan sama konsumen itu kalau batik tulis pasti wow ya harganya. Tadi kebetulan saya lihat juga di chat ada yang menanyakan batik tulis biasanya mahal gitu. Nah, mungkin udah ketakutan duluan ya konsumen kalau berhadapan dengan batik tulis itu harus menyediakan budget yang cukup besar gitu. Sedangkan padahal dari Madura itu biasanya batik tulis bisa jauh kan di bawah batik-batik tulis dari Jogja mungkin gitu. Jogja juga mungkin agak rendah sih masih dapat gitu, tinggal tergantung kelasnya. Tapi kenapa enggak gitu pakai batik tulis
dan itu nggak terlalu mahal gitu. Itu kan kenapa enggak gitu kalau memang bisa gitu, daripada sebenarnya sih kita nggak ngelarang juga ya mau pakai apa namanya, print gitu ya, kain print motif batik seperti itu. Tapi kan kalau orang semakin mengenal, ini saya mengutip dari webinar kemarin dengan Ibu Tumbu ya Mbak Suci ya. Jadi kalau memang semakin mengenal, dia akan mendapat kepuasannya sendiri kok gitu. Akan nggak puas sendiri dengan pakai yang print gitu. Jadi akan beralih sendiri meninggalkan yang print untuk dapet yang feel-nya yang memang benar-benar batik cap atau batik tulis gitu. Jadi memang itu yang harus kita edukasi, karena ya nantinya mudah-mudahan kesadaran itu yang tumbuh gitu Mbak. Oke, dari kakaknya ada yang mau disampaikan? Mau ini nyamber juga ke yang tadi Mbak Arum bilang, orang pasti kalau udah kenal batik yang batik beneran gitu Mbak Suci, pasti akan lebih pilih batik yang dibuat dengan membatik gitu. Cuma memang keberadaan si tekstil bermotif batik ini tidak bisa kita tahan ya Mbak Suci, karena itu masuk ke ranah pilihan orang seperti itu. Apakah orang lebih mampu untuk membeli batik yang tulis atau tekstil yang bermotif batik? Karena seperti yang kita tahu, tekstil yang bermotif batik itu harganya pasti bisa di bawah 100.000 kalau boleh sebut nominal ya Mbak Suci. Karena saya sendiri juga pernah uh, waktu masih sekolah dulu, masih ya yang penting bagus motifnya kelihatan batik gitu. Oh ternyata batik bukan batik, ternyata malah printing. Itu saya beli harganya 60.000 atau 70.000 kalau nggak salah. Jadi tapi waktu itu juga apa ya, sudah terpikirkan, oh masa sih batik harganya di bawah 100.000 bahkan sampai 60.000 waktu itu saya beli. Agak nggak masuk akal, tapi ya sudah, karena masih sekolah juga waktu itu dan dompet SMP SMA, jadi tidak punya pilihan lain seperti itu. Kalau sekarang karena sudah lebih mengerti dan sudah lebih sering ngelihat kain batik gitu, apalagi di dalam museum juga isinya batik beneran semua. Jadi mata tuh sekarang udah terlatih gitu kalau boleh dibilang. Jadi secara sekilas, oh ini bisa di bisa dicurigai dalam tanda kutip lah, oh, ini bukan kain batik, ini bisa print atau sablon seperti itu. Oh, Jadi kalau untuk menahan masyarakat tidak membeli yang printing memang tidak bisa, karena itu pilihan masing-masing ya Mbak. nah, Tapi untuk mengedukasi seperti kata Mbak Arum tadi memang harus digencarkan lebih lagi, karena em, ya itu tadi soal pilihan kita nggak bisa paksa itu kurang oke. lebih. Siap, terima Saya kasih. mau ngaku sedikit nih Mbak. Saya mau Silakan. punya pengakuan. Saya tuh sebenarnya kalau makanya zaman sekolah ya. Kalau saya tuh sebenarnya pas sudah kerja ya Mbak, saya tuh jualan batik loh. Dan Oke. dan yang saya jual itu print. Waktu itu memang saya nggak ngerti gitu, karena kan edukasi tentang batik yang beneran, yang disebut batik harus lilin malam panas itu kan kita nggak tahu gitu. Mau dapat Oke. dari mana gitu, dulu belum banyak itu. Pengajuan UNESCO juga baru tahun itu. Saya kan waktu awal-awal kerja 2008, 2009, 2010. Nah, saya jualan tuh di kantor, ngambil batik, terus saya jualin Oke. ke teman-teman di kantor. Jadi, dan itu yang dijual ada yang cap sih, tapi ada juga yang print gitu. Dan ya udah, saya sebut aja batik semuanya itu gitu. Jadi edukasi pengetahuan itu belum tahu Mbak. Bahkan saya baru baca lagi tulisan saya sendiri zaman kuliah, baru ngeh juga setelah saya di Museum Batik. Saya tuh tahun 2005 pernah bikin penelitian kecil-kecilan di Batik Trusmi ya, dari Oke. kampus.
itu saya masih mengkategorikan batik itu batik tulis, batik cap, kombinasi tulis dan cap, dan batik printing. Saya masih Oh, pakai 4 kategori itu di tulisan saya, dan itu jadi buku kan jadinya nggak enak. Terus setelah sekarang gitu, setelah di musim batik baru baru ngeh, dan saya baca lagi tulisan saya, kenapa saya dulu masukin ini, tapi kan itu 2005 ya, pengakuan UNESCO 2009 gitu, jadi memang iya, edukasi itu belum ada gitu, dan iya. memang harus digencarkan, jadi mungkin belum terlalu nyampe ke masyarakat, jadi emang itu yang harus kita usahain sama-sama sih gitu Mbak. Oke. Sip, sip, sip. Nah, saya punya gerakan gerakan hashtag pakai batik tulis nih Kak nih. Mudah-mudahan bisa bergandengan sama museum batik ya untuk gerakan pakai batik tulis. Karena memang seperti yang Mbak Arum sampaikan di Madura itu karena pengrajinnya banyak gitu ya. Pengrajinnya banyak terus mereka masih pakem menggunakan canting gitu. Bahkan disuruh ngecap, "Wah, enggak lah Bu, saya lebih baik pakai tangan gitu daripada suruh ngecap, lebih ribet bahkan mereka gitu bilangnya gitu." Nah, bahkan kalau saya berhitung ada di toko kalau jualan per meter batik print itu kalau kita membutuhkan 2 meter itu masih bisa diakomodir atau masih bisa difasilitasi sama batik cap yang dari Madura itu gitu. Karena kita sehelai kain 2 meter. Kita membutuhkan untuk bikin atasan 2 meter umpamanya gitu. Nah, kalau kita memilih batik print, kalau beli di toko kain, batik print semeternya misalnya semeternya 35 atau 40.000 gitu. Nah, kalau saya, oh, sebenarnya saya bisa ngasih pakai batik cap gitu daripada printing gitu. Kalau memang kita bisa mengedukasi lebih luas lagi, membangun awareness masyarakat untuk turut melestarikan batik tulis dan pakai batik gitu sih Kak sih. Jadi ini menurut saya kan batik itu kearifan lokal ya Kak ya. Batik itu kearifan lokal dan untuk meningkatkan perekonomian daerah ya bagaimana pendistribusian dan penyerapan dari hasil karya pengrajin itu diserap sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya oleh masyarakat. Itu sih menurut saya. Ya, kayak mohon ditambahkan atau dikoreksi. Siap, siap, setuju. Iya, Iya, Kak. jadi makanya dulu aja deh. Kebanyakan Silakan, saya. Mbak. Hmm, balik lagi ke bagaimana kita gencar-gencarnya edukasi sih Mbak Edukasi. Suci. Jadi nggak pernah capek untuk ngasih tahu orang gitu ya, tapi bukan untuk menjudge Ya, itu salah gitu. Karena kembali lagi itu pilih pilihan ya masyarakat. pilihan masyarakat mau yang mana, tapi mereka juga harus tahu setidaknya alat-alatnya saja. Batik itu perlu alat untuk membuatnya, jadi nggak dicetak-cetak gitu, tapi pakai tangan, pakai usaha, pakai pengorbanan waktu dan banyak lagi. Itu kurang lebih. Oke, siap. Terima kasih. Silakan Mbak Arum ada tambahan. Mungkin saya mau mengutip sedikit diskusi ngobrol santai kita kemarin ya Mbak Kanya ya, yang sama Oh Mas iya. Nayaka dan Mbak Siva dari Remaja Nusantara. Jadi sudah ada nih generasi muda yang memang sangat mendukung batik, jadi mereka berkain batik dalam busana sehari-hari. Jadi statementnya bagus, saya kutip dari mereka, bahwa kalau merasa batik itu adalah identitas ya dipakai setiap hari gitu. Jadi kalau cuman punya-punya dipajang, itu nggak menjadi identitas. Tapi kalau dipakai, itu adalah identitas. Dan yang paling penting, yang saya juga senang statement dari mereka, batik itu jangan dipotong-potong. Nah, saya jadi nggak enak nih pakai baju Oh batik. iya, Jadi, benar Mbak, batik itu benar. Sangat karena dibuat dengan, kalau Mbak Suci bikin, dengan keringat, darah dan air mata, suka dan duka gitu ya, penuh ya, dengan cerita mewarnai seharian hidupnya gitu. benar-benar. Untuk menghargai itu semua jerih payah itu,
kayak sayang banget batik itu jangan dipotong gitu. Jadi batik itu biarkanlah apa adanya sebagai selembar kain. Jadi yang dipotong yang kain lain lah gitu, yang polos-polos gitu. Jadi mereka pakai atasan pakai kaos, pakai kemeja gitu, tapi bawahannya pakai kain atau kain batiknya buat selendang kayak gitu. Toh zaman dulu juga batik itu kan pasti kalau kain bawahan utuh ya. Kalau Ya, penutup atas kemben juga kan akan iya, utuh gitu. Jadi ya. nggak akan dipotong juga sesuai dengan sejarahnya gitu. Jadi saya juga baru belajar tuh dari mereka dan senang banget gitu. Jadi sampai kepikiran kayak teman-teman museum batik sekalian saya ngomong di sini. Ya, Kayaknya nanti sekali-sekali kita mesti sehari berkain batik gitu. Jadi bahwa kita ya, ya. pakai kain yang lurus ya, yang nggak dipotong gitu. Padahal baju saya udah banyak nih yang baju batik potongan Masih potong. gitu. Tapi Oh, kesadaran lah, jadi punya punya pencerahan baru gitu. benar, benar, benar. Saya juga tercerahkan akhirnya nih. Tercerahkan nanti untuk bikin batik. Kayaknya saya harus mola dulu, baru setelah dipola dibatik gitu, biar nggak memotong hasil keringat si pengrajin. Mungkin kalau mau Benar-benar. dibentuk jadi baju gitu kali Mbak Iya, Suci. Jadi iya, iya. digubet-gubet gitu. Ternyata kemarin sama Remaja Nusantara ya Mbak Arum. Mereka eh, selalu berinovasi dengan gaya-gaya apa mengikat terus di apa namanya digulung-gulung ke badan itu Ya. mereka banyak inovasi bahkan ternyata banyak juga yang masih muda-muda di luar sana mereka yang malah berkreasi sendiri tanpa tanpa ada tutorial gitu. Jadi Oke, ya balik lagi ke keinginan masing-masing kesadarannya sih. oke. Siap, Kak. Ini waktu kita sedikit lagi dan ada dua pertanyaan nih dari Kak Karisma Cipta. Menurut sudut pandang narasumber, bagaimana dinamika daya tarik remaja pada batik di masa sekarang yang kini remaja dihadapkan dunia digital dan berada di titik 4.0 dan bagaimana cara mengevaluasinya? Nah, ini Kak Karisma Cipta coba mungkin kakaknya dulu atau Mbak Arum, menurut sudut pandang narasumber, bagaimana dinamika daya tarik remaja pada batik di masa sekarang? Yang kini Oke, remaja dihadapkan di dunia digital. iya. Ya, silahkan. Itu Ini. malah harus dimanfaatin ya. Jadi dunia digital itu sebenarnya sangat banyak manfaatnya untuk kita. Jadi kalau dulu mengedukasi harus ngomong langsung, itu kan malah susah ya, ketemunya juga kapan gitu. Nah, justru dunia digital seperti ini yang buat kami sangat mudah dan sangat senang karena kegiatan kami kunjungan daring. Jadi sekalian promosi di sini kalau ada yang sekolahnya, kelompoknya, atau teman-teman yang mau melihat museum batik secara daring, itu bisa tinggal menghubungi kami karena yang kunjungan daring dari jauh Mbak, dari Oke, Kalimantan bisa lihat, dari Surabaya, dari Jogja, dari Sumatera, mau dari Papua juga bisa gitu. Sedangkan kalau dulu belum adanya teknologi seperti ini, kan harus datang ya, kita nggak bisa ngobrol gini ya Mbak, harus ketemu, ya, kapan kita ketemunya ya kan? Sedangkan itu tapi tanpa keluar biaya besar, mereka bisa belajar batik, mereka bisa lihat kunjungan daring kami, ada bermain, ada kuis, ada belajar menggambar motif, juga kalau dari apa testimoni mereka sih menyenangkan gitu ya acaranya, dan mereka dapat pelajaran itu jauh lebih mudah. Jadi itu justru ya. malah peluang buat kita. Mungkin itu. Oh, ya, terima kasih. Ada tambahan dari Kak Akanya? Paling ini sih Mbak Suci kalau untuk sudut pandang apa namanya remaja untuk memandang batik. Kalau sekarang saya yakin masih banyak kok remaja dan anak-anak muda yang masih suka dengan batik dan memakai batik asalkan tidak di apa ya tidak dicap orang gitu karena kadang respon orang kan macem-macem ya dan itu janganlah sampai kita merespon dengan cara yang
tidak enak karena itu juga salah satu usaha dari Ya, anak-anak muda dan para remaja di luar sana untuk memakai batik yang mana adalah warisan budaya dari Indonesia juga. Itu kan ujung-ujungnya kalau disebarluaskan makin luas kan berimpaknya kan baik juga gitu Mbak Suci. oke. Sepertinya eh, banyak kok anak-anak muda yang masih suka batik. Ketimbang yang nggak suka juga kayaknya masih ada kok, masih banyak yang suka gitu. Teman-teman Banyak. saya banyak yang masih pakai batik juga. Oke, siap. Terima kasih. Nah, ini pertanyaan yang kedua nih dari Dwi Wororetno Mastuti. Perkembangan batik ke depan lebih condong ke batik tulis atau batik cap katanya gitu. Batik tulis atau batik cap gimana nih? Hmm, ini berkaitan sama yang Waduh, webinar ini hari Sabtu pertanyaannya nih Mbak. susah amat ya. Jadi kalau perkembangan karena kebudayaan itu dinamis, tentu sangat terkait dengan kalau ini saya mengutip Pak Dirjen ya, Pak Dirjen Kebudayaan. Jadi yang dibutuhkan sekarang adalah ekosistem, di Hmm, mana itu sebuah ekosistem dari penyediaan bahan baku, entah pewarna alam, kemudian bahan baku kain, apa bahan malamnya itu sendiri, ya, peralatan, kemudian ke pengrajin, kemudian sampai ada pedagangnya, kemudian sampai ke konsumen, itu adalah satu ekosistem. Jadi yang menentukan arahnya akan kemana, itu adalah ekosistem. Jadi atau bisa jadi juga nanti ada tren-tren tertentu dan mungkin namanya seperti tren mode atau tren seni, semua kan bisa berubah ya, sesuai dengan zaman. Kadang lagi ngetren yang kayak gini, nanti berubah lagi ngetren yang kayak gini gitu. Jadi bisa aja sekarang tren batik tulis, kemudian tren batik cap, kemudian tren yang kombinasi, Balik jadi lagi tuh. itu sangat terbuka seperti itu. Tapi kalau memprediksi, saya nggak bisa ngeramal, Mbak. oke. Saya Ya, ilmunya mempelajari masa lalu, Mbak. Saya nggak ilmunya. Saya emang mempelajari masa lalu untuk masa depan, tapi saya nggak bisa memprediksi masa depan. Yang pasti kita hanya bertugas untuk menjaga, melestarikan batik ini. Seperti oh, itu. siap. Nah, Terima kasih karena banyak. kita nggak bisa prediksi juga maunya Ya, maunya yang dibeli tuh apa sih gitu kan. ya, Dan kita nggak oke. tahu juga perkembangan ke depan itu teknologi akan seperti apa, kesibukan manusia akan seperti apa, dan itu bisa berpengaruh juga ke proses pembuatan batik itu. Oke. Siap. Wow, ini wawasan makin tambah, makin luas sekali yang sudah dipaparkan oleh Mbak Arum dan kakaknya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Nah, Kak, ini kalau kunjungan dari Museum Batik gitu, itu gimana ya, Kak ya? Biar kita bisa kayak saya nih ingin kunjungan daring atau harus ngajak teman-teman gitu, Kak. Nah, kakaknya. Karena yang jelasin nanti mbakanya. Oh, apa saya harus Kalau ngajak untuk Yang di promo. kunjungan dari, iya, gimana? makasih Mbak Suci sudah diberi kesempatan promo. Untuk kunjungan dari Museum Batik Indonesia bisa menghubungi kami di WhatsApp, Oke. atau kalau ribet nyimpan nomor WhatsApp, ke Instagram kami aja di mbatik.id. Jadi mbatik.id seperti itu. Oke. Nanti dari situ bisa dialihkan ke admin, terus di ujungnya ke WhatsApp juga kok. Oh, oke. Biasanya Nah, seperti itu. Kalau boleh nggak dari nggak? Linktree, Mbak. Hanya ada Linktree. Oh ya, Ya, jadi di Linktree. Instagram itu ada Linktree di bio Instagramnya. Di situ ada medsos-medsos kami, termasuk link langsung ke nomor WhatsApp. Oh, oke. Boleh tanya lagi, Kak, itu untuk kunjungan daring berbayar atau memang harus satu kelompok atau gimana, Kak? Saya berminat, jadi untuk ngajak teman-teman gitu maksudnya. Saya Itu ada gratis Mbak komunitas. Suci, Oh, tidak gratis. dipungut biaya apapun. Jadi karena kunjungan daring, medianya melalui Zoom meeting, sementara ini masih Zoom meeting, dan biasanya durasinya 2 jam, paling mentok 2 jam, itu sudah dengan berbagai aktivitas menarik ya Mbak Arum ya. Oke. Daripada cuma
nonton ngeliatin koleksinya seperti apa, kita juga ada aktivitas-aktivitas menarik lain. Harus Tuh. berapa Iya. orang, Kak? Dan untuk berapa orangnya minimal 20 ya Mbak Arum ya, untuk komunitas dan kelompok-kelompok yang berkunjung lainnya. Minimal 20 peserta. Minimal. Ya, 15 boleh lah ditawar. Ya, 15 boleh lah. Ya, Zoom-in maksudnya sampai biar jam jangan berdua gitu loh, Mbak. Ya, Oh iya, biar karena nggak ngomong untuk 2 orang dan 50 orang sama ya baru Portnya ya. sama, iya. ilmunya sama gitu. 200 orang juga sama ya. Zoom kita kapasitasnya 300 gitu. Ngomongnya sama. Siap, siap. Ngomongnya sama. Boleh nggak saya ngajak teman-teman untuk kegiatan kunjungan daring? Saya bikin, jadi nanti tim Suci Wijanti Official bikin form pendaftaran untuk kegiatan kunjungan daring. Mungkin saya share ke grup-grup teman-teman UKM. Ya, saya ada grup UKM itu hampir 500 orang. Mungkin yang tertarik di dunia fashion itu berkenan bergabung gitu. Terus ada grup juga, grup teman-teman yang aktif di fashion designer gitu. Itu mereka saya ada komunitas itu gitu. Jadi mungkin berkenan, boleh nggak Kak kita mengkoordinir nih, yang Suci Wijanti Official mengkoordinir teman-teman untuk belajar di kunjungan daring Museum Batik. Boleh nggak Kak Kanya? Boleh Saya banget. Boleh sekali ya. Tidak kali ya. ada batasan ini ya, Mbak Arum, tidak ada batasan kalangan siapa yang harus ikut kunjungan daring, semuanya boleh. Semua orang Iya, boleh. boleh banget. Ya, Yang Zoom. penting nggak lebih dari 300 orang. Nanti Zoom-nya nggak muat. Oh iya, lebih dari 300 orang. Siap, kakaknya. Terima kasih banyak. Oh ya, kita akan coba organize ya untuk teman-teman Suci Wijanti Official mendaftar untuk kegiatan kunjungan daring yang pasti kita coba arrange ya Kak ya, biar teman-teman biar lebih teredukasi lagi, biar banyak lagi yang tercerahkan ya tentang batik gitu, biar kita sama-sama gerakannya itu lebih kuat lagi gitu, biar nggak cuma Mbak Arum sama Mbak Kanya, Kak Kanya aja yang woro-woro, biar kita semuanya ikut serta gitu, kan semakin banyak semakin kuat ya Kak ya, bersatu kita semakin kuat. Oke, Mbak, dari 2 pertanyaan tadi, menurut Mbak Arum sama Mbak Kanya, siapa nih yang akan mendapatkan hadiah, Kak Karisma atau Dwi Woro Retno Mas Tuti? Wah, baru aja yang pilih deh. Jadi siapa yang satu? Yang pertama? Yang Karisma Cipta, yang menurut pandangan narasumber bagaimana dinamika daya tarik remaja di masa sekarang ini. Itu yang dari Karisma iya. Cipta. Kalau yang Dwi Woro Retno Mas Tuti, perkembangan batik ke depan itu bagaimana? Condong ke batik tulis atau ke batik cap? Yang pertama, karena yang kedua kan saya nggak bisa memprediksi. Iya. Belum belajar peramal. Nah, teman-teman bikin pertanyaan yang ini, yang bisa bikin narasumber menjawab, jadi dipilih gitu ya. Ya, teman dari tim Suci Wijaya. Itu bagus, tapi pertanyaannya bagus Mbak Suci gitu. Oh, ya. Gak apa-apa, kita justru senang. Wah, kalau nggak bisa jawab sekarang, nanti kita coba nanya-nanya gitu. Jadi siapa tahu ada yang tahu juga nih kalau prediksi ke depan trennya akan seperti apa. Benar. Dan bahkan ada yang memprediksi juga 10 tahun ke depan katanya batik itu akan punah gitu. Wah, saya pribadi ya, itu ada prediksi seseorang gitu, 10 tahun batik itu akan punah gitu katanya. Tapi menurut saya sebagai generasi muda, lalu saya aktif di kegiatan-kegiatan seperti ini, respon teman-teman cukup antusias gitu. Bahkan saya 10 tahun ke depan menurut saya bahkan akan lebih berkembang, orang akan lebih aware gitu. Menurut saya ya Kak ya, ini menurut saya pribadi dari respon activity yang saya lakukan dan ternyata saya bertemu sama orang-orang juga yang bergerak di apa yang saya lakukan juga gitu. Oh, ternyata bukan hanya saya tidak sendiri gitu. Kayak Mas Umbar Basuki itu juga bahkan
aktif di dunia perbatikan gitu. Terus seperti yang dari Jawa Timur itu Yayasan Kibas itu bahkan ngajarin anak-anak untuk belajar membatik. Yang pertama itu ngajarin anak-anak membatik, bukan generasi mudanya gitu. Generasi muda itu di poin nomor 3 bahkan gitu. Setelah itu beliau juga aktif memberdayakan pengrajin batik tulis, mengedukasi bagaimana menghasilkan batik yang lebih baik lagi biar lebih diterima oleh konsumen gitu. Nah, dari aktiviti yang saya lakukan bahkan menurut saya 10 tahun ke depan akan lebih booming lagi, orang lebih aware lagi dan bahkan akan lebih ada pride lagi untuk lebih kembali kepada batik yang sebenarnya gitu. Nah, itu sih menurut Iya. dari saya tadi gitu. Mbak, malah bukan 10 tahun ke depan ya. Ini saya juga baru tahu nih, ada cerita bagus dari Ibu Tumbu waktu Ibu Tumbu Ramlan waktu kemarin kami webinar bahwa ada Ya, buku, saya lagi pengen cari bukunya yang menyebutkan buku itu tahun 1850, 1850 yang menyatakan bahwa batik akan punah gitu suatu saat. Dan kenyataannya sampai sekarang dari 1850 masih eksis gitu. Jadi kalau cuma prediksi 10 tahun ke depan, ini udah ada yang prediksi dari 1850 dan terbukti masih boleh. eksis. Jadi itu ya tinggal kita buktikan. Ayo sama-sama kita buktikan bahwa ini akan terus eksis. Seperti itu. Oke, ya. Oke, itu dari Kak Dwi Wororetno Mastuti. Thanks Barum dan Mbak Kanya, keren katanya. Oke, ini sudah di-share dari Asri Nufus, Linktree Museum Batik Indonesia. Insya Allah Suci Wijanti Official akan mengkoordinir teman-teman, para fashion designer atau para pengusaha fashion, teman-teman yang juga penggiat batik untuk belajar bersama di kunjungan daring Museum Batik. Insya Allah kita akan koordinir ya Kak ya. Karena saya senang sekali mengejarkan kegiatan ini. Ada fasilitas kunjungan daring, kenapa kita tidak berdayakan atau kita tidak apa ya, bukan manfaatkan. Kalau manfaatkan kayaknya gimana? Apa ya Kak? Manfaatkan ya? Manfaatkan. Gak apa-apa, Manfaatkan, oke. manfaatkan. Karena saya di Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan, jadi memang dimanfaatkan. Seperti Oke. itu. Sangat ditunggu ya Mbak Suci. Ya, terima kasih banyak Kak Karisma. Nanti akan dihubungi oleh tim Sejuinti Official dan Mbak Arum sama kakaknya juga akan diminta alamatnya untuk kita kirimkan bingkisan dari batik Sakera ya Kak ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Mohon nanti yang sudah setelah diterima mohon dipakai. Mohon Iya. dipakai. Dipakai, dipoto. Boleh dipotong nggak? Boleh Jangan dipotong nggak? dipotong. Diutuh ya? Bolehnya dililit-lilit aja. Iya. Oke, terima kasih banyak. Ini sudah lewat 14 menit. Mohon maaf, ada tambahan waktu. Tapi tidak ada tambahan hadiah, nggak apa-apa ya, Mbak. Oke, terima kasih banyak Mbak Arum, kakaknya, dan Museum Batik Indonesia, dan juga teman-teman Suci Wijanti Official. Sampai jumpa lagi di Batitak yang ke-6. Terima kasih banyak atas waktunya. Saya ucapkan selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Dah. malam. Terima kasih Terima Mbak kasih. Suci. Terima kasih Mbak Kanya. Sama-sama. Terima kasih yang telah Terima nonton. kasih Mbak Mbak, aku Arum. punya Sama-sama. pantun, Mbak. Mbak, aku punya Silahkan. pantun. Silahkan. Arum curang Makanya abis ini nih. siapin jawabannya. Oh iya, iya. Buka contekan Aduh, dulu. silahkan. Pagi-pagi pergi bertani. Udah malam ya. Padi dibawa ditarik kereta kuda. Di Hari Batik Nasional yang bahagia ini, tebarkan semangat pelestarian bagi generasi muda. Gitu, Mbak. Wah. Ayo jawabin makanya. Aduh. Hmm, Yang biasa, yang biasa. ya Mbak, aku lupa yang biasa itu pun nyontek. Bunga, bunga. Padahal makanya setiap hari bikinin pantun bunga, Mbak. Iya nih, aduh. Ayo silakan. Sekarang jangan bunga deh, Mbak. Eh, pagi-pagi makan kuaci, Ya.
Sekian, terima kasih. Ini sukanya pagi-pagi ya, walaupun malam tetap aja semangat pagi. Biar semangat Semangat. pagi, Mbak Suci. Baru nanti pantunnya sama tim Suci Windy Official mau dijadikan sebuah frame, nanti kita tag ya, baru ya. Woi, saya nggak tahu Mbak Suci. Aduh, Padahal makan pantunnya udah kuaci. pernah keluar Mbak di webinar kemarin. Aku ngarang lagi Oh, aja ya. oh ya, oke, siap. Oke, terima kasih banyak Mbak Arum sama kakaknya. Ini luar biasa sekali edukasi yang sudah diberikan kepada teman-teman Suci Windy Official tentang batik. Dan ini saya juga tercerahkan lebih luas lagi karena ini langsung dari narasumber pusatnya ya di Museum Batik Indonesia. Tidak akan terbantahkan lagi karena sudah referensinya literatur nasional dan internasional. Oke, terima kasih banyak Mbak waktunya. Dan teman-teman Suci Wijanti Official, sampai jumpa di Batik Talk selanjutnya. Bye. Sampai Terima jumpa. kasih. Terima kasih kembali. Terima kasih Mbak Suci, terima kasih Mbak Sama-sama. Arum. Terima kasih.